Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu persamaan eksponen. Kalau kemarin pengertian eksponen dan sifat-sifat eksponen ya. Sekarang persamaan eksponennya. Nah, kita ini akan bahas pengertian persamaan eksponen, yang kedua bentuk-bentuk persamaan eksponen, dan contoh soalnya. Yang pertama, apa sih pengertian eksponen? Apa sih pengertian persamaan eksponen? Persamaan eksponen itu adalah persamaan dari bilangan eksponen dengan pangkat yang memuat sebuah fungsi atau persamaan pangkat. Perpangkatan yang bilangan pangkatnya mengandung variabel sebagai bilangan peubah. Jadi pangkatnya itu ada misalkan 2 pangkat 3x plus 2, seperti itu. Itu namanya persamaan eksponen. Nah, ini ada bentuk-bentuk persamaan eksponen. Yang pertama itu ada A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, ini bentuknya. Nah, ini ada ketentuannya. Jika A lebih besar dari 0 dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 1, maka fx-nya itu sama dengan p. Nah, contohnya. Nah, jadi ini A, 2 itu A. Fx-nya itu 3x, P-nya itu 6. Nah, sama kan bentuknya sama yang ini. Nah, kita mau cari X. Carilah X yang memenuhi persamaan berikut. Berarti ini nih, kita pakai yang ini. Maka Fx sama dengan P. Fx sama dengan P. Berarti kita gunain pangkatnya. Berarti 3x sama dengan 6. Fx sama dengan P. Lalu 3-nya pindah ruas jadi pembagian atau kita setarakan. Berarti X sama dengan 6 per 3. 6 per 3 hasilnya 2. Berarti X sama dengan 2. Ini yang pertama, bentuk yang pertama. Yang kedua ada A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx. Jadi dia koefisiennya sama, tapi dia pangkatnya itu berbeda. Kalau yang tadi pangkatnya itu hanya angka biasa. Kalau yang ini dia persamaan. Kalau ini dia ada X-nya. Nah, ada ketentuannya juga. Jika A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka Fx sama dengan Gx. Kalau tadi Fx sama dengan P. Kalau yang ini Fx sama dengan Gx. Contohnya, carilah X yang memenuhi persamaan berikut. Soalnya itu ada 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 2 pangkat 2x plus 3. Ini A, ini Fx, yang ini Gx. Maka kita tinggal turunkan aja pangkatnya, kita gunain pangkatnya. Berarti 3x plus 1, ini Fx sama dengan nih ya, maka Fx sama dengan Gx. Fx-nya 3x plus 1, Gx-nya 2x plus 3. Kita pindah ruas yang X sama yang X, yang gak ada X-nya sama yang gak ada X-nya. Berarti 3x min 2x. Ini 2 pindah ruas jadi min 2x. 1 pindah ruas jadi min 1. 3x dikurang 2x hasilnya x. 3 dikurang 1 hasilnya 2. Nah, selanjutnya yang ketiga ada bentuk A pangkat Fx sama dengan B pangkat Fx. Dia yang pangkatnya sama tapi koefisiennya berbeda. Nah, ada ketentuannya. A-nya itu harus lebih besar dari 0 dan nggak boleh sama dengan 1. B-nya juga harus lebih besar dari 0, nggak boleh sama dengan 1 juga. Nah, A sama B itu nggak boleh sama. Maka Fx itu sama dengan 0. Contohnya, ada 2 pangkat 3x plus 1 sama dengan 5 pangkat 3x plus 1. Nah, dia koefisiennya beda tapi pangkatnya dia sama.
Langsung aja kita pakai yang ini, maka fx sama dengan 0. Fx-nya 3x plus 1, kita sama denganin 0. Satunya pindah luas jadi min 1, berarti 3x sama dengan min 1. 3-nya pindah luas jadi x sama dengan min 1/3. Ya. Nah, yang keempat. Bentuknya itu A pangkat fx sama dengan 1. Maka fx-nya itu sama dengan 0. Contohnya, 3 pangkat 3x min 6 sama dengan 1. Nah, ini bentuknya kan. A pangkat fx sama dengan 1. Berarti fx-nya sama dengan 0. Berarti 6 pindah ruas, min 6 pindah ruas jadi 6. Berarti 3x sama dengan 6. Berarti x-nya berapa? 6/3. 6/3 hasilnya 2. Nah, yang kelima. Ini ada bentuknya hx dipangkatkan fx sama dengan hx dipangkatkan gx. Dia koefisiennya sama. Kalau tadi a aja, kalau yang ini dia itu bentuknya gini. 3x plus 2 gini kan. 3x plus 2. Nah, dia bentuk ininya sama tapi pangkatnya itu berbeda. Nah, dia tuh ada 4 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama ini, kemungkinan yang pertama itu fx-nya sama dengan gx. Berarti pangkatnya kita sama dengankan pangkat yang ini, pangkat kiri kita sama dengankan pangkat yang kanan. Berarti 3x plus 1 sama dengan 2x plus 3. Nah, ini ya. Fx sama dengan Gx. Nah, lalu berarti udah Fx sama dengan Gx. Kita pindah ruaskan yang X sama yang X, yang nggak ada X-nya sama nggak ada X-nya. Berarti 2 pindah ruas ke kiri, 2X pindah ruas ke kiri jadi min 2X. 1 pindah ruas ke kanan jadi min 1. 3X min 2X sama dengan X. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ini baru kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, yaitu hx-nya sama dengan 1. Nih, berarti 3x plus 2 dia sama dengan 1. Soalnya masih sama kayak tadi. Berarti 2-nya pindah ruas ke kanan, jadi 3x sama dengan 1 min 2. 2-nya pindah ruas jadi min 2. Terus 1 dikurang 2 hasilnya min 1. Berarti 3x sama dengan min 1. Berarti x-nya berapa? 3-nya pindah ke ruas kanan, jadinya pembagian 1 per x-nya itu adalah min 1/3. Selanjutnya, kemungkinan yang ketiganya, hx-nya itu sama dengan 0. Nah, tapi dia ada syaratnya nih. Ada syaratnya, asalkan fx dan gx keduanya positif. Pangkatnya itu harus positif. Nah, contohnya 3x plus 2 di pangkat 5 sama dengan 3x plus 2 pangkat 7. Nah, dia fx dan gx-nya itu sama-sama positif. Nah, ini berarti bisa nih hx-nya sama dengan 0. Berarti 3x plus 2 sama dengan 0. 3x 2-nya pindah ruas jadi min 2. Jadi 3x sama dengan min 2. Nah, x-nya berarti berapa? Min 2/3. 3-nya pindah ruas jadi pembagian. Karena ini perkalian. Nah, ini kan ada 4. Berarti ini baru 3. Satu lagi, yaitu hx-nya itu sama dengan min 1. Nah, ada syaratnya juga, ini fx. Asalkan fx dan gx keduanya sama genap atau sama ganjil. Jadi pangkatnya itu dia dua-duanya harus genap dua-duanya atau ganjil dua-duanya. Nah, contohnya ini
dia pangkatnya ganjil dua-duanya. Berarti kita pakai yang ini, Hx sama dengan min 1. Berarti 3x plus 2 sama dengan min 1. 2-nya pindah ruas ke kanan. Jadi 3x sama dengan min 1 min 2. Min 1 min 2 hasilnya min 3. 3x sama dengan min 3. X-nya berarti berapa? Min 3 per 3. Berarti X-nya sama dengan min 1. Nah ini udah, dia berarti kemungkinannya yang bisa terjadi ada 4. Yang tadi apa? Yang pertama fx sama dengan gx, yang kedua hx sama dengan 1, yang ketiga hx sama dengan 0. Nah syaratnya itu fx dan gx keduanya harus positif, tidak boleh negatif. Nah kalau yang keempat hx sama dengan min 1, syaratnya fx dan gx keduanya genap, sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nggak boleh genap, nggak boleh satu genap, nggak boleh satu ganjil. Dia sama-sama harus genap atau sama-sama harus ganjil. Nah, bentuk persamaan eksponen yang ke-6. Jika terdapat persamaan eksponen dalam bentuk aljabar, nih bentuknya. Ada koefisien A, terus A-nya kita pangkatkan lagi dengan fx, terus kuadrat, bentuk aljabar. B, A pangkat fx plus C, ini bentuk aljabar ya. Maka himpunan penyelesaiannya dapat ditentukan dengan memisalkan. Jadi A pangkat fx-nya itu kita misalkan jadi Y. Ya, ingat. A pangkat fx-nya itu kita misalkan jadi Y. Sehingga akan diperoleh persamaan kuadrat baru, yaitu, nah, A pangkat fx-nya kita ganti Y, ingat. Berarti jadi A dikalikan Y pangkat 2 ditambah B, A fx-nya kita ganti Y, jadi B kali Y ditambah C sama dengan 0. Nah, contoh. Ini berarti di sini A-nya berapa? 1. Nah, A pangkat fx-nya itu adalah 2x plus 7. Nah, ini juga A pangkat fx-nya juga 2x plus 7. Berarti ini 2x plus 7 ini kita misalkan 2x plus 7 sama dengan Y. Nah, jadi kita misalkan 2x plus 7-nya itu sama dengan Y. Berarti apa? Nah, ini punya persamaan baru nih. Berarti Y pangkat 2 min 4Y plus 3 sama dengan 0. 2x plus 7-nya kita ganti Y. Berarti jadi ini ya. Jadi Y pangkat 2 min 4Y plus 3 sama dengan 0. Udah, langsung kita faktorkan. Berapa kali berapa yang hasilnya 3. Kalau dioperasikan dia hasilnya min 4. Berarti Y min 3 dan Y min 1. Kalau kita kalikan nih hasilnya ini. Y kali Y sama dengan Y kuadrat. Y kali min 1. Y kali min 1 sama dengan min Y. Min 3 dikalikan Y sama dengan min 3Y. Min 3 dikalikan min 1 sama dengan plus 3. Tadi min Y min 3 berarti min 4. Berarti benar ya, ini hasil faktorannya. Nah, berarti Y1-nya berapa? Y1-nya sama dengan 3 dan Y2-nya sama dengan 1. Nah, seperti itu. Untuk pertemuan kali ini seperti itu. Jangan lupa dicatat di buku catatannya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.